Roy gimana mah? Ya masih naik turun terus panasnya. Mari bosen di kamar terus. Kamu cepat sembuh biar bisa main sama Koko. Kasihan Roy mah. Dia udah 3 hari sakit pusing terus. Roy, mau Koko ajak jalan-jalan keluar gak? Biar pusingnya reda. Boleh kok. Koko ini gimana sih, adik lagi sakit kok dibawa jalan-jalan? Tapi kita gak main-main kok mah. Kita cuma nyari udara segar. Iya mah, boleh ya. Lagian Roy sumpek mah di kamar terus. Tapi sebentar aja ya. Iya. Terus nggak boleh main lari-larian ya. Jalan-jalan Iya. aja. Kok jagain adiknya benar-benar. Iya mah, itu mah gampang. Ayo Roy, tapi tunggu ya Roy. Koko ke kamar bentar. Oke kok. Bocah ini lagi sakit mau main lagi. Masa iya Bulani belum pakai cincin itu? Pasti Nyonya lagi konsultasi pesugihan. Aku harus cari tahu ilmunya biar bisa ikutan kaya. Setiap harta yang kamu nikmati itu juga ada resikonya. Bukankah cincin itu sudah memberikan tumbal? Setiap hari cincin itu harus kamu pakaikan sama orang lain. Dan selama 3 hari berturut-turut tidak ada korban, maka kamu sendirilah yang bakal jadi korban. Jadi kalau cincin itu nggak makan tumbal selama 3 hari berturut-turut, pemilik aslinya yang bakal jadi korban. Cincin ini harus jadi milik aku. Terimalah tumbal persembahan. Siapa kamu? Masuk ke kamarku. Aku harus menyebutmu. Aku sudah bikin perjanjian. Jadi kamu nggak bisa menyebut aku. Cincin yang kau pakai ini adalah punyaku. Nggak mungkin. Cincin ini berada di jariku. Enggak, aku nggak mau jadi korban cincin itu. Aku nggak mau. Aku harus lakukan sesuatu. Risma panik banget waktu sadar dia bisa jadi korban berikutnya. Tapi kekuatan jahat cincin itu gak cuma buat membahayakan Risma, tapi juga nyaris mengancam keselamatan anak-anak saya. Sini oper aku. Main lagi, ayo cepetan deh. Oper, ayo. Yuk. Ayo, oper. Ambil. Kok, biar Roy yang ambil. Cincinnya mana nih? Pakai cincin itu. Pakai cincin itu. Bisikan apa ini? Bulunya.
apa kok? Aduh Roy, kok kamu tahu aku cuci? Aduh, pusing kok. Yaudah kita pulang ya. Kita pulang duluan ya. Iya. Hati-hati ya. Ayo Roy. Ini Bulani, saya bawain kue. Saya baru bikin loh, cobain ya. Ya ampun, makasih banget loh Mbak Risma sampai repot-repot, baik banget. Kok Bulani nggak pakai cincinnya? Terus cincin itu di mana sekarang? Bulani, kan terakhir kita ketemu, kayaknya Bulani nemuin cincin emas ya. Kok nggak dipakai, Bu? Oh, cincin itu nggak saya ambil, Mbak. Oh, nggak diambil. Kenapa nggak diambil ya, Bu? Kan itu cincin emas. Iya sih, tapi anak saya Roy itu pernah ngasih wanti-wanti sama saya. Saya inget banget deh pokoknya pesennya itu, Mama jangan sampai ngambil barang yang nggak jelas atau ngambil sembarangan gitulah. Jadi ya saya nggak ambil. Aduh, ternyata cincin itu nggak diambil sama Bulani. Kenapa, Mbak Risma? Nggak apa-apa, Bu. Saya baru inget masih ada urusan. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Oh iya, hati-hati. Maaf ya, Dek. Tante nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Ya Tuhan. Ada yang gak beres sama tante itu. Kenapa sih Roy? Gak apa-apa Koko. Kalian udah pulang, cepet amat mainnya. Iya mah, tadi Roy kepalanya pusing sama hampir kena drum juga tadi. Ya ampun, kan Mama udah bilang jangan main keluar dulu. Udah ya, sini istirahat dulu, masuk. Sini, yuk. Ya kok. Kalau cincin itu nggak ditemuin orang, bisa-bisa aku yang dijadiin pengganti tumbang. Enggak, aku nggak mau jadi korban. Aku harus lari dari tempat ini. Pak, taksi gelap ya? Iya, ibu mau kemana? Udah nggak usah tanya, ntar aja deh Pak. Bukan Mama bilang apa, masih sakit main-main keluar. Kumat kan sekarang sakitnya. Hampir kenapa-napa lagi kamu. Tadi sebenarnya Ro udah gak apa-apa mah. Cuman dengar suara bisikan. Bisikan itu yang buat Roy pusing lagi. Suara bisikan apa? Bisikan itu suruh Roy pakai cincin. Tapi Roy juga gak tahu cincin apa. Jangan-jangan cincin yang Roy gambar mah. Maksud kamu cincin yang udah makan banyak korban itu? Kok bisa sih kamu dengar suara bisikan itu? Kan cincinnya kita juga nggak tahu ada di mana. Roy juga gak tahu mah. Udah, kamu jangan kebanyakan mikir deh, jangan mikirin apa-apa dulu ya. Iya mah. Jangan mikirin macem-macem. Istirahat ya. Ternyata waktu itu Roy melihat sesuatu yang gaib tentang Risma. Tapi Roy belum sadar tentang bayangan hitam yang dia lihat. Ada hubungannya sama cincin yang muncul di mimpinya. Kekuatan jahat cincin berdarah itu yang bikin kekuatan mata batin Roy jadi lemah. Bu, sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Dari tadi muter-muter aja. Udah deh Pak, nggak usah banyak tanya. Yang penting jalan aja. Pak, tolongin Pak. Pak, ada ulat Pak. Pergi. Berhenti Pak. Pak, berhenti. Berhenti Pak. Bang, ongkosnya belum? Pak ada di mana? Aku di mana ini? Mana nyawa yang kau janjikan padaku? Berikan! Nona Risma belum pulang, Bu. Jadi saya ambil kunci ini dari kamarnya.
untuk bebasin ibu. Sebelum Risma pulang, ibu pergi ya. Saya nggak akan ninggalin Risma, Bi. Nanti ibu dikurung lagi. Saya nggak tega liatnya. Suara apa itu, Bi? Apa ya? Kita lihat. Suaranya dari ruangan situ, Bu. Padahal ruangan itu kan kosong, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini pasti Risma dalam bahaya. Aku harus cari dia. Bu, mau kemana, Bu? Wani jangan pakai. Gue bahaya kok. Wani dengerin Roy, jangan pakai. Aduh, akhirnya selesai juga. Dadah. Gue dalam bahaya. Wani! Wani! Jangan kok! Kok! Jangan! Kok! Kok! Roy? Roy! Roy, kamu kenapa, Roy? Roy! Roy! Ma! Ma! Mama! Apa? Roy! Sakit! Roy, kamu kenapa, Roy? Mama! Apa? Ya Tuhan, Roy. Kamu kenapa, sayang? Roy? Roy, kamu kenapa, Nak? Roy? Roy. Di dalam cincin ini Heeh. ada kekuatan hitam. Dia akan terus makan korban. Papa harus bawa cincin ini ke sungai, Pak. Cepetan, Pak. Mah, jangan Roy dan Nandi. Hati-hati, Pak. Iya, Pak. Berikan nyawamu, berikan! Semoga cincin terkutuk ini musnah untuk selamanya. Kalau kita udah nggak ada, aku udah aman sekarang. Kau telah gagal memberikan aku korban. Kau yang sekarang menjadi gantinya Risma. Ika! Minum air hangat dulu nih. Apa yang kamu lihat, Roy? Cincin berdarah itu udah tenggelam di dasar sungai. Tante yang tadi ke rumah kita, dia ada hubungannya sama cincin itu. Maksud kamu Risma? Dia menggunakan cincin itu untuk uang agar menjadi kaya. Udah ada 5 perempuan
yang menjadi korban tumbal untuk cincin itu. Roy, maafin Koko ya. Koko nggak tahu kalau cincin itu berbahaya. Kalau nggak Koko simpan, semua ini nggak bakalan terjadi. Maafin Koko ya. Gak apa-apa kok. Lagian kan maksud Koko gak untuk buat jelek. Tapi jangan diulangin lagi ya, Ko. Iya, Ma. Tapi cincin itu nggak akan makan korban lagi, kan? Enggak, Kek. Semuanya udah berakhir kok. Risma kemana ya, Bi? Saya cari kemana-mana nggak ada. Nanti kita cari ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim, Bu. Akhirnya teror cincin berdarah berakhir. Kematian perempuan-perempuan yang dijadikan tumbal cincin sampai sekarang masih jadi misteri buat kebanyakan orang. Cuman Roy yang tahu apa penyebab kematian itu. Banyaklah kita berdoa dan dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita dalam lindungannya. Amin.